Visit tati ayam 6 hari. Satu harinya Allah sama dengan 50.000 tahun yang kamu hitung. Miqdaru khamsina alfi sanatin mimma ta'udun. Berarti 50.000 kali 6. 6 hari sih sama dengan berapa tuh? 300.000 tahun. Nah, ketika 300.000 tahun, ini dugaan kita bukan terjadinya alam semesta, tapi terjadinya tata surya ini. Kita relatif lebih muda usianya. Itu pun terjadi tata surya ini, teorinya tata surya itu sendiri. Ada yang teori kondensasi, ada teori bintang ganda, ya. Jadi teorinya itu dua bintang yang sama besarnya kan gitu, saling tarik menarik gravitasinya, akhirnya memberikan tonjolan-tonjolan, dia lepas daripada bintang itu, akhirnya dia berotasi sendiri menjadi ikutan, dan itu banyak sekali teorinya. Nah, 600 tahun itulah satu hal yang sangat dimungkinkan. Usia matahari kita ini sekarang sudah berusia 600 tahun dan sampai sekarang tidak pernah berhenti meledakkan nuklir-nuklir yang dahsyat itu. Dari mana ledakannya? Ledakannya itu adalah dari massa bumi yang sangat luar biasa besarnya itu dan kepadatan yang sangat luar biasa itu, sehingga menjamin keberlangsungan terjadinya fusi nuklir. Ya, fusi nuklir itu menimbulkan ledakan dahsyat di permukaan matahari dan dia mengeluarkan panas, gelombang, cahaya, ya, termasuk juga spektrum cahaya juga, ya kan, elektromagnetik, ya, gelombang pendek. Nah, itu dilepaskan ke angkasa dan dia membawa panas yang luar biasa. Lah, kenapa tidak ke bumi kok tidak terbakar buminya? Ya itulah kekuasaan Allah, karena dilapis oleh ozon dan atmosfer itu, ya, disaring dengan atmosfer yang nggak tembus. Dan lapisan ozon sekarang Kambad itu sudah robek karena ulah manusia juga. Maka kalau saya dibiarkan kita membuang gas yang sembarangan di sini, ya akan mempercepat kiamat juga barangkali. Jadi ya, apapun kita menafsir Al-Quran, katakan sajalah penafsiran sementara. Jangan sampai kita terjebak nantinya. Jadi saya kira mungkin itu maksudnya visit ayam itu adalah sebanyak 300.000 tahun, yaitu sejak bumi kita ini mendingin lah. Ya, ledakan besar dari bintang kita, bintang matahari ini, lalu menghasilkan materi-materi debu-debu kosmis dan kemudian bergulung-gulung, ya, akhirnya mengkristal dan menjadi planet-planet ini dan masih panas, ya, dan disitulah lalu menjadi dingin, ya. Dan yang anehnya di antara planet yang ada itu hanya bumi sajalah yang layak dihuni oleh makhluk hidup. Sementara Merkurius apa lagi, sangat dekat matahari. Venus apa lagi, Mars tidak ada angin, tidak ada air, angin aja nggak ada, tidak ada suara desah. Kenapa? Nggak ada angin. Kenapa tafsir-tafsir yang ada itu selalu, ya salah sih enggak ya, keliru aja lah ya, menafsirkan ayat-ayat kauniyah, ayat-ayat kosmologi ini. Ya harus kita maklumi, karena pada waktu itu belum didukung dengan temuan-temuan teknologi, belum ada pengetahuan. Yang ada itu masih campur dengan mitologi, dengan mitos-mitos. Itu kita maklumi lah, karena bagaimanapun juga harus ada ketahui bahwa istilah galaksi kita sebut dengan Milky Way juga itu nama itu dari mitologi juga, dari mitos Yunani juga, bahwa dewa Zeus itu menitipkan seorang anaknya kepada dewa perempuan yang sedang tertidur, nyunyok gitu sama dewi perempuan nih. Ketika perempuan itu bangun, dia kaget, kok ada bayi samping saya. Akhirnya dilepas, dia nggak mau, dipaksa, akhirnya susunya tuh menyemburkan Milky Way, artinya
semburan susu. Makanya itu semburan susu, si anak itu dilemparkan ke bumi, maka dialah jadi manusia yang abadi, ya kan, di bumi ini. Dan akhirnya seperti susu mencurat itu kan, milik itu seperti susu mencurat, itu kan mitos sebenarnya. Ya, tapi nggak ada masalah. Bagi saya kan menelusuri ilmu itu dari awal sampai akhir ini. Jadi jangan sepengah-sepengah. Jadi perlu ada pengantar sejarah sendiri. Jadi orang belajar kosmologi kalau tidak didukung dengan sejarahnya ya susah juga. Matematika kalau nggak belajar matematika nggak tahu, kurang mendalam artinya. Itu. Jadi kita maklumi sajalah ketika ada penafsiran Al-Quran yang seperti itu, ya maklum aja. Karena waktu itu ya belum didukung. Kita jangan menyalahkan mereka, sebagaimana mereka telah berjasa, telah menunjukkan sesuatu, dan kita juga telah berhutang budi dengan ilmu mereka juga. Oke.